Nah, baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, konseling itu merupakan eh, apa tindakan awal ya yang mendukung atau yang apa menjadi dasar berhasilnya ya, yang mendukung keberhasilan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Di konseling terserah teman-teman mau pakai gather atau menggunakan 17 ya. Jadi izin saya off cam ya, biar sinyalnya bisa. Nah, 17 itu nggak berubah, masih tetap sapa, tanyakan, uraikan, ya. Ini masih, cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah membantu klien. Jadi membantu klien menentukan pilihannya, tentu kita menggunakan ini apa? Teman-teman sekarang itu menggunakan roda klop ya, menggunakan roda klop, melakukan penapisan, ya. Jadi membaca roda klop itu pun kita harus kompeten gitu. Membaca roda klop jangan sampai salah ya. Kalau salah ya jelas kita akan salah membantu memilihkan sesuai dengan kesehatan pasien. Ya. Nah, jadi di TU iya di eh, konseling membantu ini kita jangan lupa mempertimbangkan kriteria ya, the will kriteria untuk penggunaan kontrasepsi itu yang roda klop. Ya, teman-teman pastinya sudah menggunakan roda klop ya. Itu satu tools ya, satu alat, satu media yang membantu kita mensukseskan pelayanan asuhan kontrasepsi. Lalu ada jelaskan sama. Kemudian beri penjelasan tentang kontrasepsinya, apakah memerlukan alat bantu pelindung ya atau tidak. Seperti halnya kalau vasektomi ya, pasca vasektomi dia harus tetap menggunakan alat pelindung. Atau ibunya yang mengalami keputihan yang mungkin dalam tahap penyembuhan ya, sehingga dia perlu menggunakan juga alat pelindung supaya tidak terjadi penularan terhadap suaminya atau terhadap pasangannya. Lalu terkait dengan kunjungan ulang. Nah, kunjungan ulang ini sering sekali ini terabaikan ya, apalagi yang namanya IUD. Kalau IUD itu biasanya kan kita menyampaikan, Bu, nanti kalau sekali 2 minggu setelah pemasangan, atau seminggu setelah pemasangan, 2 minggu, 1 bulan, nanti waktu haid pertama dan seterusnya jika ada keluhan gitu. Sementara dia menggunakan kontrasepsi itu 5 tahun misalnya ya, tidak ada keluhan. Nah, 5 tahun tuh dia nggak datang-datang kontrol gitu. Nah, ini perlu satu apa namanya perhatian bagi kita bahwa untuk follow up atau kunjungan ulang itu minimal 1 bulan kita pastikan tuh pasien kontrol gitu ya. Kadangkala kata-kata kontrol jika ada keluhan ini membuat pasien atau membuat akseptor itu tidak care terhadap dirinya gitu ya. Padahal kan dia mengalami menstruasi. Dikala dia menstruasi hari kedua mungkin sedang banyak-banyaknya darah menstruasi terjadi di situ ekspulsi. Dia nggak tahu, totonya hamil. Nah ya, jadi pastikan bahwa setiap menstruasi ini pasien kita tetap kontrol supaya tercegah yang namanya KTD ya, kehamilan tidak diinginkan, unpregnancy gitu ya teman-teman sekalian. Ini menjadi highlight dan perhatian kita bersama. Oke, tahapan konseling nggak saya sampaikan lagi, teman-teman sudah fasih. Nah, terkait dengan perencanaan keluarga, nah ini juga yang menjadi apa namanya momok di negara kita yang mungkin belum dipahami secara jelas oleh pasangan usia subur gitu.
Kenapa ini saya sampaikan? Kadangkala dia itu pasangan baru menikah. Dia pasangan baru menikah lalu minta disuntik gitu dan kita nakes melakukan dan mengiyakan memberikan suntik. Nah, padahal kalau diketahui kalau dia fase menunda, pilihan pertama itu adalah pil dan IUD. Kenapa kita secara secara ini apa? Secara teori, cara kerja pil itu kan dia single dose ya. Jadi satu kali digunakan dia akan memberikan efek untuk hari itu saja. Dan bahkan kalau tidak digunakan secara teratur, maka efeknya tidak optimal, gitu kan ya. Makanya selalu kita mengatakan gunakanlah pil setiap sama waktunya setiap hari, ya. Karena kita memastikan karena dengan hormon sintetik kita tahu hormon sintetik itu kalau masuk ke tubuh kan berarti menginaktifkan artinya menidurkan gitu ya, menidurkan eh, apa hormon secara alami ya, hormon secara alami itu tuh diinaktifkan oleh sintetik. Nah, tetapi kalau dia tidak tinggi kadar sintetiknya di dalam darah, maka hormon alami tadi akan dihasilkan gitu. Makanya kalau nggak teratur gunakan pil, apalagi selang-seling sehari, nah ini yang membuat pembacaan hormon di dalam tubuh itu pun akan rancu gitu ya, sehingga bisa terjadi kegagalan. Nah, jadi ini artinya kalau dia berhenti menggunakan pil si pasangan tadi, si perempuan yang tadi belum menginginkan anak setelah menikah, belum menginginkan keturunan, dia akan segera jadi reversibilitasnya tinggi gitu ya. Apa artinya reversibilitas itu kembalinya kesuburan. Ya, kembalinya kesuburan itu cepat, dia berhenti langsung hamil gitu. Coba kalau dia gunakan suntik, reversibilitasnya tuh rendah. Tingkat kesuburan setelah menggunakan suntik KB itu dia rendah, artinya akan lama menunggu kehamilan setelah dia berhenti. Nah, ini menjadi perhatian kita sebagai bidan tentunya apa yang lebih tepat kita pilihkan kepada pasangan yang fase menunda. Ya, jadi kita tidak mengiyakan permintaan pasien karena kalau menggunakan suntik tadi, satu dia hormon, lalu suntik itu kita ketahui dia mengalami deposiasi. Kalau kita suntik sekarang, 3 bulan berikutnya atau 1 bulan berikutnya kalau dia siklofem, dia akan mengalami peningkatan hormon gitu ya, menyimpan ya. Jadi itu teorinya dia mengalami melipat gandakan hormon di dalam tubuh ya. Itu mekanisme kerjanya. Makanya begitu dia off suntik untuk reversibilitas atau kembalinya kesuburan itu dia butuh waktu karena butuh menormalkan kembali ya, menghilangkan kembali mengeluarkan kembali hormon-hormon sintetik yang masih tersimpan di dalam darah gitu. Oke. Jadi ada fase menunda, fase menjarangkan. Nah, sebaliknya, fase menjarangkan ini kan dilemanya di Indonesia lebih banyak memilih suntik, memilih pil. Sementara tadi kita ketahui kalau dia gunakan pil tidak teratur, ya, maka terjadi KTD, kehamilan tidak diinginkan. Lalu kalau dia gunakan suntik itu tadi jawabannya. Sekalipun apa namanya, kan dia masih menginginkan keturunan, gitu ya. Dia masih menginginkan keturunan. Makanya ada dari produsen itu ada catatan maksimal digunakan 2 tahun. Setelah 2 tahun dia off gitu ya. Nah, jadi sekalipun di off kan tetapi butuh waktu dia untuk kembalinya kesuburan gitu karena tadi kita ketahui kerja suntik. Maka pilihan pertama itu sebenarnya adalah IUD ya.
MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, atau sekarang itu sudah ada nama apa implan. Jadi sudah teman-teman mungkin sudah mengikuti pelatihannya dan bahkan sudah menjadi pelaksana programnya untuk KB pasca persalinan, ya, nggak KBPP. KB pasca persalinan. Yang mana KB pasca persalinan ini kan ada dua macam gitu ya. Ada dua, ada implan sama IUD. Yang mana dipasangkan kalau IUD itu maksimal 48 jam postpartum. Gitu kan teman-teman ya. Nanti koreksi kalau saya salah. Kemudian implan. Ya, kalau implan masih bebas. Mungkin hari ketiga intinya sebelum dia meninggalkan layanan kesehatan, tempat dia bersalin, dia pulang sudah dengan alat kontrasepsi gitu. Jadi KBPP ini salah satu program atau cara untuk mencegah tadi satu kehamilan tidak diinginkan, kedua apa membantu meningkatkan kesehatan perempuan pasca salin gitu ya. Dan yang ketiga itu supaya pengguna MKJP itu tuh meningkat gitu, teman-teman. Nah, cuman untuk pengguna MKJP ini atau KBPP tentunya dia sudah diberikan konseling sejak masa hamil trimester 3 gitu kan. Nah, bedanya di sini ya, di KBPP itu dia pendekatan konselingnya dengan menggunakan konseling berimbang. Ya, konseling konseling berimbang yang menggunakan kartu. Ya, yang menggunakan kartu. SKB, strategi konseling berimbang. Ya, teman-teman yang sudah mengikuti pelatihannya. Nah, kemudian SKB ini melakukan SKB di teori ini nggak saya siapkan. Di teori SKB, strategi konseling berimbang ini dia menggunakan eh, kartu ya, menggunakan kartu yang mana ada catatan menghadap ke bidan dan juga catatan yang menghadap ke pasien. Yang menghadap ke bidan itu lebih gambar ya, gambar. Lalu yang menghadap ke pasien, oh no, yang menghadap ke pasien itu adalah gambar dan yang menghadap ke bidan itu adalah tulisan. Jadi kita bisa membaca saat kita melakukan konseling gitu. Kalau yang pendekatan lainnya kita kan menggunakan ABPK ya, alat bantu pengambil keputusan gitu. Nah, khusus yang KBPP ini dia menggunakan pendekatan strategi konseling berimbang, menggunakan apa kartu-kartu ya. Lalu konselingnya pun SKB-nya sudah dilakukan di trimester 3. Minimal itu pada waktu kelas 1 gitu. Cuman kadang-kala kelas 1 juga kan dia sudah mengalami his yang hilang timbul gitu kan, artinya nyeri yang datang hilang lagi, dia sudah nggak konsentrasi sebenarnya kalau di kelas 1. Tetapi kadangkala memang jika dia tidak mendapatkan SKB di masa hamil trimester 3-nya, maka kita harus lakukan itu di trimester di kelas 1-nya. Jadi tetap harus dilakukan konseling sampai dia memutuskan bahwa nanti pasca salin dia menggunakan IUD ya atau menggunakan implan gitu. Nah, cuman kenyataannya di lapangan itu KB pasca salin ya, KB pasca salin itu dia masih menggunakan yang saya temukan tuh dia masih menggunakan tangan ya, tangan dengan handscoon panjang. Nah, terakhir itu kita mengikuti pelatihan sudah ada long forceps ya, long Kelly forceps, yang mana long Kelly forceps ini bisa menjangkau sampai kepada fundus gitu. Oke, itu terkait dengan KBPP ya teman-teman, kontrasepsi postpartum yang dipasangkan maksimal 48 tuh IUD dan implan itu implan yang digunakan itu pun Indoplan ya, Indoplan yang 2 kapsul gitu. Oke.
apapun sebenarnya, apakah KBPP atau, nah, cuman di waktu KBPP di SKB ini, di strategi konseling berimbang ini, jika dia tidak memutuskan apakah IUD ataupun AKDR, ada satu lagi yang ditekankan di dalam SKB, yaitu penggunaan MAL, ya, penggunaan metode amenor laktasi, ya, di mana syarat malnya itu harus benar-benar diperhatikan. Dia itu si ibu atau si perempuan ini yang menolak menggunakan implan ataupun IUD, yang nggak setuju maksud saya, yang nggak setuju menggunakan implan atau IUD, atau pertimbangannya nanti setelah masa nifas berakhir misalnya, maka ada satu penekanan, yaitu menggunakan MAL. Metode menor laktasi ini penekanannya menyusui secara optimal. Ya, saya nggak pakai kata on demand lagi, tapi gunakan kata optimal. Dia menyusui secara optimal, artinya dia menyusukan langsung ke puting susu, langsung ke payudara. Jadi bayi langsung menghisap puting susu, gitu, ya. Kemudian tidak minimal, saya pakai kata minimal ya, tidak boleh menyusui lebih dari tidak menyusui lebih dari 4 jam. Artinya gini, minimal dia itu tidak menyusui hanya 4 jam. Jadi kalau misalnya ibunya bepergian keluar, ya, ibunya bepergian seperti misalnya dia sudah langsung bekerja, atau mungkin ada kepentingan dia harus meninggalkan bayinya, ya, lebih dari 4 jam dia meninggalkan ASI, ya, ASI yang bisa diberikan melalui alat bantu DOT misalnya, lebih dari 4 jam tidak disusukan langsung ke payudara, nah itu sudah nggak memenuhi lagi, ya, tidak memenuhi lagi. Artinya kenapa? Pada waktu, jadi teorinya itu seperti ini yang kita analogikan. Jadi pada waktu dia tidak menyusui, ya, maka kemungkinan prolaktinnya itu tuh tidak apa namanya tidak diekskresikan oleh hipofisis, sehingga sempat hipofisis itu mengaktifkan menghasilkan FSH, gitu. Yang mana kita ketahui FSH itu dihasilkan mempengaruhi pertumbuhan folikel di ovarium, gitu kan teorinya kan. Nah, jadi kalau dia nggak menyusukan, maka prolaktin dan oksitosin itu tidak dihasilkan oleh hipofisis, gitu, ya. Secara nyata, misalnya dia pergi keluar, ya, dia bawa pumping, tapi efek pumping dengan efek sedotan langsung oleh mulut bayi itu kan berbeda. Sedotan langsung dengan mulut bayi itu akan mengirimkan atau mentransfer perintah langsung ke otak untuk prolaktin. Ya, kayak hipofisis menghasilkan prolaktin dan juga oksitosin. Ya, prolaktin di anterior, oksitosin kalau nggak salah saya di posterior, ya, hipofisis. Nah, beda kalau dia dipumping, gitu teman-teman. Memang kalau dipumping payudaranya kosong, tapi nggak langsung efek prolaktin itu terpancar oleh hipofisis. Nah, jadi ketentuannya di situ. MAL itu bisa dipakai kalau dia nggak setuju pakai KDR ataupun implan, tetapi ada ketentuan yang wajib dipenuhi, ya, yang diantaranya tadi menyusui aktif, ya, langsung ke payudara, menyusui optimal langsung ke payudara, langsung menghisap puting susu bayinya, kemudian tidak boleh lebih dari 4 jam itu tidak menyusui, tidak boleh lebih. Yang kita harapkan kan setiap 2 jam menyusui, tiap 2 jam menyusukan, tiap 2 jam menyusukan, ya. Lalu tidak boleh lebih dari 4 jam tidak menyusukan bayinya, kemudian ibunya belum menstruasi. Nah, itu catatannya di MAL, ya. Tidak 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 boleh
lebih dari 4 jam tidak menyusui dan perempuannya atau ibunya belum menstruasi, tidak menstruasi. Nah, ada catatan di penggunaan mal itu, dia kalau menyusukan payudara sebelah kanan itu kan kosong, sampai kosong ya payudara. Lalu pindah ke sebelah kiri, mungkin tidak sampai kosong, bayinya sudah tidur gitu kan, tergantung dari daya isap atau apa kemampuan lambung bayi gitu ya. Dan juga ada sedikit perbedaan bayi perempuan sama bayi laki-laki. Laki-laki itu lebih kuat menyusu biasanya ya. Nah, setengah payudara itu masih masih mengeluarkan ASI. Nah, itu diupayakan nanti menyusukan berikutnya dia payudara sebelah kiri dulu supaya kosong gitu, supaya kosong. 2 jam berikutnya atau 1 jam berikutnya bayinya dibangunkan menyusu untuk mengosongkan payudara yang sebelah kiri tadi. Ya. Nah, sementara payudara kanan kan sudah diproduksi, sudah terproduksi apa ASINya. Nah, itu bisa disarankan untuk dipompa, ditampung dan disimpan. Ya, kita pahami teori penyimpanan ASI sekarang. Nah, tapi kalau bayinya menyusu, bukan yang disimpan ini duluan dikonsumsi, tapi tetap menyusukan pada puting susu. Gitu. Ya, ketentuan MAL untuk mencegah kehamilan pasca salin. Nah, ini penapisan penapisan ini ada di wheel ya, di metode wheel atau di roda klop. Oke, itu teman-teman. Silakan ada yang mau didiskusikan. Nggak ada berarti ya?